Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku semuanya? Semoga kalian masih selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, masih selalu diberikan kesehatan. Hari ini kita akan belajar IPA terpadu di kelas 6 dengan topik atau tema tentang pubertas. Akan disampaikan oleh Pak Muhson. Kompetensi yang harus kalian kuasai dalam pembelajaran kali ini yaitu kalian akan dapat menghubungkan ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan dengan kesehatan reproduksi. Indikator dari penguasaan kompetensi dasar tersebut yaitu yang pertama adalah siswa mampu menjelaskan pengertian pubertas. Nah, setelah belajar ini kalian harus dapat menjelaskan pengertian pubertas. Kemudian yang kedua, siswa mengetahui ciri-ciri pubertas pada anak laki-laki dan anak perempuan. Kalian dengan belajar hari ini harus dapat memahami apa saja ciri pubertas pada anak laki-laki dan ciri pubertas pada anak perempuan. Kemudian yang ketiga, dengan belajar materi hari ini, kalian harus dapat mengetahui cara untuk menjaga kesehatan reproduksi. Yang terakhir, dengan belajar pubertas di hari ini, kalian harus dapat mengetahui hubungan antara pubertas dengan kesehatan reproduksi. Di dalam pengertian pubertas yang kalian harus pahami, pubertas yaitu masa di mana terjadi peralihan antara masa kanak-kanak ke masa remaja. Pubertas sendiri bisa atau dapat ditemukan dimulai pada usia 8 hingga 10 tahun dan biasanya akan berakhir di usia 15 atau 16 tahun. Mungkin di antara kalian saat ini sudah ada yang mengalami masa pubertas. Kemudian pada masa pubertas tersebut kalian atau manusia akan mengalami perubahan atau perkembangan fisik dan juga perkembangan secara seksual. Ada dua perkembangan seksual, yaitu primer dan perkembangan seksual sekunder. Perkembangan seksual primer sendiri ini berhubungan dengan perkembangan organ seksual dan mulai produksi gamet. Kemudian perkembangan seksual sekunder ini berhubungan dengan karakter atau sifat seksual yang dipengaruhi oleh hormon seksual. Antara laki-laki dan perempuan, hormon yang ada di dalam tubuhnya berbeda. Hormon seksual pada laki-laki disebut dengan testosteron. Kemudian hormon seksual pada perempuan ada dua macam, yaitu estrogen dan progesteron. Hormon pada laki-laki testosteron lebih mudah kalian pahami. Ini berkembang di area kelamin atau namanya testis. Maka kalian dapat hafalkan dengan nama testosteron. Sedangkan hormon pada perempuan namanya estrogen. Ada juga progesteron. Estrogen ini berhubungan dengan kelenjar mamae atau persiapan untuk menyusui jika pada perempuan sudah memiliki bayi. Kemudian hormon progesteron ini berhubungan dengan kesiapan perempuan untuk pembuahan atau mengandung. Ciri-ciri pubertas pada anak laki-laki
Yang pertama, ciri primernya adalah pasti mengalami yang disebut dengan namanya mimpi basah. Ini hanya dialami oleh laki-laki, tidak mungkin dialami oleh perempuan. Mimpi basah ini biasanya pada saat terbangun seorang laki-laki mendapati bagian tubuh bawahnya basah, nah, seperti mengompol tapi bukan ngompol. Nah, itu salah satu cairan yang keluar ketika seorang laki-laki mengalami mimpi basah. Mimpi basah ini biasanya karena terjadi rangsangan saat mimpi. Mungkin bisa bermimpi bertemu seseorang perempuan dan lain sebagainya. Kemudian ciri yang kedua atau ciri yang berikutnya biasanya timbul jerawat. Timbul jerawat pada wajah. Kemudian pada laki-laki tumbuh kumis dan juga jenggot. Selain itu pada leher tumbuh jakun. Tumbuh jakun. Kemudian pada sekitar ketiak atau dada akan tumbuh rambut. Selain itu, suara pada laki-laki pada saat memasuki masa pubertas akan menjadi lebih besar atau lebih berat. Selain itu, dadanya menjadi lebih lebar atau lebih bidang. Dan ciri yang terakhir dapat kalian temui pada laki-laki yaitu tumbuhnya rambut atau bulu di sekitar alat kelamin. Kemudian ciri-ciri pubertas pada anak perempuan. Yang pertama, ciri primernya yaitu seorang perempuan sudah mulai mengalami haid atau menstruasi di setiap bulan akan datang teratur. Kemudian juga timbul jerawat pada wajah ketika mulai memasuki masa pubertas atau pada saat memasuki atau mengalami menstruasi. Jika pada laki-laki suaranya lebih besar atau lebih berat, maka perempuan pada saat pubertas suaranya akan menjadi lebih nyaring atau melengking. Selain itu juga ditandai dengan tumbuh rambut pada sekitar ketiak. Kalau dada tidak ya, hanya sekitar ketiak. Bisa jadi ada beberapa perempuan yang mengalami tumbuh rambut pada sekitar ketiak. Juga pada perempuan mengalami pertumbuhan rambut atau bulu di sekitar alat kelamin. Kemudian pinggul mulai melebar untuk persiapan memiliki keturunan dengan ditandai pinggul melebar. Selain itu, efek dari hormon estrogen tadi yaitu payudara mulai tumbuh pada perempuan. Kemudian bagaimana caranya menjaga kesehatan pada masa pubertas? Beberapa cara yang dapat kita lakukan. Yang pertama adalah melakukan pola hidup sehat. Antara lain makan makanan yang sehat dan bergizi, istirahat yang cukup dan olahraga yang teratur. Kemudian yang kedua, menjaga kesehatan tubuh atau menjaga kebersihan tubuh. Dapat dilakukan dengan mandi secara teratur 2 kali sehari. Juga memakai pakaian yang bersih. Kemudian cara yang ketiga yang berkaitan dengan kesehatan psikis atau kesehatan rohani. Kalian dapat berteman dengan memilih teman-teman atau lingkungan yang baik. Kemudian meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Selain itu, kalian juga dapat melakukan hobi dan aktivitas yang positif. Juga selalu mematuhi nasihat orang tua. Pertanyaan dari Bapak untuk kalian yang pertama, apakah setiap orang pasti mengalami masa pubertas? Kalian jawab di buku kalian masing-masing. Dari pertanyaan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Sekiranya cukup untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatian kalian semuanya. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.